Baca firman Allah dalam surat Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Itu surat Ibrahim. Lalu ketika Rasulullah membaca surat Al-Maidah tentang ungkapan Nabi Isa, in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Ketika Rasulullah membaca surat Ibrahim, cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Dan juga ketika Rasulullah membaca surat Al-Maidah yang menjelaskan bagaimana Nabi Isa berdoa, semuanya berhubungan dengan umat. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, ini berhala-berhala ini telah berhasil menyesatkan sekian banyak manusia. Siapa di antara mereka yang ikut aku, itu sebagai bukti bahwa aku sudah mengajar mereka. Jangan engkau kutuk aku karena aku sudah berbuat walaupun belum sampai kepada yang mesti dilakukan. Masih jauh, tetapi kan engkau maha pengampun. Fa innaka ghafurur rahim. Manakala masih banyak yang belum taat, fa innaka ghafurur rahim, sungguh engkau maha pengampun. Nah, Rasulullah meresapi makna ini, bahwa beliau ditugaskan untuk berdakwah ke seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kalau Nabi Ibrahim diutus untuk kelompok tertentu, untuk masyarakat tertentu, beliau merasakan kekhawatiran karena banyak yang taat dan lebih banyak lagi yang tidak taatnya. Bagaimana umat Nabi Muhammad? Sekarang 7 miliar manusia, lebih sedikit, nggak tahu sedikitnya berapa. Nah, 7 miliar lebih yang taatnya kepada Allah dan Rasul berapa persen? Enggak nyampe 20%. Yang mengaku muslim lah sepertiganya. Tapi dari yang mengaku ini, yang taat, enggak nyampe setengahnya. Betapa berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ketika membaca ayat yang menceritakan tentang Ibrahim bagaimana berdoa, beliau pun gemetar. Kemudian ditambah lagi dengan surat Al-Maidah yang menyatakan in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Ya Allah, sekiranya engkau mau menyiksa mereka, semua mereka memang hamba-Mu, tak mungkin ada seorang pun yang dapat menghalangi kehendak-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Namun sekiranya engkau mengampuni mereka, sungguh pengampunan-Mu hanya membuktikan engkau maha mulia dan maha bijaksana, tidak mengurangi kedudukan engkau. Lalu Rasulullah mengangkat tangan, rafa'a yadayhi, dan beliau bersabda, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Lalu Rasulullah menangis. Faqala Allah azza wa jalla, Allah mendengar Rasulullah bersabda begitu, maka Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, idhab ila Muhammadin, pergi engkau, datangi Muhammad. Wa rabbuka a'lam, dan Rabb kamu tahu. Fasalhu ma yubkik, tanya Muhammad, kenapa nangis? Fa'atahu Jibril alaihissalam, maka Jibril langsung mendatangi Rasulullah dan bertanya. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala, dan Rasul pun menjelaskan kepada Jibril tentang apa yang ditanyakannya, dan Allah Maha tahu. Faqala Allahu ya Jibril idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'u. Setelahnya Jibril mendengar jawaban Rasulullah, Jibril menghadap kepada Allah, disampaikanlah berita. Dan Allah Maha tahu apa yang diungkapkan Rasul, dan Allah Maha tahu apa yang diungkapkan Jibril, dan Allah juga Maha tahu bahwa Rasul tahu. Kan begitu ya.
Beda taunya kita. Kalau umpamanya seorang dosen nguji mahasiswa, pertanyaan dosen kan dosen tahu kan jawabannya. Mahasiswa tahu enggak? Sebagian tahu, sebagian enggak. Dosen bertanya kepada mahasiswa karena dosen tidak tahu jawaban mahasiswa. Tapi kalau Allah bertanya kepada Rasul, Allah tahu jawaban Rasul. Ini beda nih kan. Oleh karena itu pertanyaan tersebut sebagai bukti saja untuk dipelajari oleh kita. Apa jawaban Allah kepada apa ungkap firman Allah kepada Jibril? Jibril, pergi lagi kamu ya, datangi Muhammad. Katakan padanya, inna sanurdika fi ummatik. Kami meridai kamu dalam urusan umatmu. Wala nasu'uk, dan kami tidak akan mengecewakanmu. Itu Allah janji kepada Rasul, bagaimanapun kondisi umat, ada yang taat, ada yang tidak taat, Allah Maha tahu perjuangan engkau seperti itu, dan Allah ridha dengan perjuangan Nabi Muhammad. Adapun ada yang taat, ada yang tidak, itu kan urusannya urusan hidayah dari Allah, bukan urusan Nabi Muhammad. Ini juga pelajaran buat kita, bahwa ketika kita mengajak orang lain, ada yang turut, ada yang tidak turut, selama kita memang ikhlas mengajak mereka dan perjuangan kita upayakan seoptimal mungkin, tidak boleh kita merasa kecewa akibat tidak ada yang merespon. Apalagi sebahagian merespon, sebagian tidak. Itu sangat tidak boleh kecewa. Yang paling penting kita bekerja, kita beramal. Masih banyak hadis terkait dengan berdoa sambil mengangkat tangan ini. Baik, kesimpulannya bagaimana? Ini udah jam 5 nih. Ditunggu-tunggu kesimpulan dari tadi. Kalau saya punya alat elektronik rusak, di Makdis banyak ahli elektronik, ahli komputer banyak. Saya kumpulkan pokoknya 5 orang ahli komputer. Tolong nih, aduh saya mah nggak tahu gimana cara memperbaiki. Langsung diperiksa oleh si A. Ternyata saya juga nggak tahu. Dilemparkan ke si B, oleh si B diperiksa. Wah, saya juga nggak tahu nih. Sampailah 5 orang, yang kelimanya cuma sebentar langsung beres. Semuanya mereka ahli komputer. Dan saya katakan, nah inilah dia ahli komputer. Yang lain kan gitu. Padahal menurut pandangan saya semuanya juga ahli, makanya saya minta mereka. Tapi ketika semuanya tidak mampu dan yang satu ini hebat, saya katakan inilah ahli komputer benar-benar gitu. Waduh, tidak berarti yang lain bukan. Demikianlah doa tadi. Waktu istisqa Rasulullah sampai mengangkat tangan, kalimatnya ya, hatta yura bayad ibtai, sampai terlihat ketiaknya. Itu berarti betul-betul tinggi. Doa-doa yang lain tidak sampai setinggi itu. Maksudnya begitu tuh. Di beberapa tempat berdoa, ngangkat tangan, membentangkan tangan, membuka tangan, tapi tidak seperti istisqa. Jadi waktu istisqa lebih daripada yang lain. Dan di dalam Al-Quran, bahasa yang menggunakan kata tiada kecuali atau hanyalah itu banyak tingkatannya. Contohnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Terus kalau yang bukan ulama gimana? Takut juga, cuma takutnya para ulama kepada Allah ditambah dengan keilmuannya, maka di atas yang lain. Atau contoh yang lain dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir.
Allah hanya mengharamkan atas kamu, harrama alaikumul maitata, bangkai, waddama, dan darah, walahmal khinzir, dan daging babi. Terus kalau daging anjing, daging harimau, haram enggak? Kan Al-Quran menyebutkan hanyalah. Hanya ini cuma 3. Tapi pada ayat yang lain juga disebutkan ada selain yang 3, yaitu wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum. Ada tambahan ayat yang lain. Artinya pengharaman Allah terhadap darah, bangkai, dan daging babi di atas haram-haram yang lainnya. Yang lainnya juga haram, ini lebih haram lagi. Atau juga kalimat kecuali bisa punya makna yang lain. Ketika Bapak bertemu kepada salah seorang anggota Majelis Taklim di sini, berkunjung, berziarah, disediakanlah ada 3 macam minuman. Ada jus, ada kopi, ada coklat. Dia berkata, apa yang hadis itu berkata? Dia tidak minum kecuali kopi. Artinya tidak minum coklat dan jus, cuma kopi saja. Bukan berarti tidak pernah minum kecuali kopi, bukan. Tapi ini dan ini bukan dia yang minum. Nah, demikian pula masalah tadi, sampai tinggi-tinggi. Nah, sebetulnya di tempat yang lain tidak begitu, di sini saja. Kalau ada yang menduga di tempat yang lain juga tinggi kayak begitu, enggak, cuma di sini waktu istisqa. Bisa begitu makna tidak dan kecuali itu. Saya belajar tentang yang disebut dengan istisna atau uslubul qasr ini waktu kuliah itu hampir 1 semester itu. Khusus pembahasan tiada kecuali atau hanyalah, sampai dalam bahasa Arab itu ada 5 cara atau 4 cara. An-nafyu wal istisma, innama, al-atfu, kemudian ta'rifut tarafain, kemudian ada lagi al-faslu wal waslu. Ya, sampai 5 bentuk untuk mengatakan pengkhususan. Dalam Al-Quran seperti itu, sangat luas dalam bahasa Arab. Karena itu Allah pilih ya untuk Al-Quran bahasa Arab. Soalnya bahasanya sangat mendalam dan sangat luas, sehingga layak untuk Al-Quran, karena Al-Quran untuk semua umat di setiap masa sampai kiamat terjadi. Kalau pakai bahasa Indonesia mungkin terbatas maknanya, pakai bahasa Sunda sangat terbatas maknanya. Orang Bandung paham, orang Jerman enggak. Tapi bahasa Arab ini Allah memang buktikan Arabnya itu sendiri sangat luas. Dari Dubai, Kuwait, Irak, Suriah, Lebanon, Mesir, sampai ke Mauritania. Itu jauh sekali itu masyarakat Arab itu. Nah, demikianlah untuk kesimpulan terakhir, karena kalau dibahas panjang, ini masih panjang nih. Ini khusus bab angkat tangan. Saya masukkan ke dalam buku fikih kontroversi insyaallah. Jadi rencana ini buku fikih kontroversi itu tersusun sesuai dengan huruf abjad saja. Kalau dulu yang sudah beredar itu 27 masalah ya campuran. Sekarang saya akan bikin ya tersusun berdasarkan abjad masalah. Ini yang insya Allah akan saya tulis. Masalah-masalah kontroversial sudah saya data sampai 126 masalah nih. Tadi baru nomor 17. Nah, nomor 17 ini sudah 131 halaman nih. 17 masalah, baru huruf A dan B. Ya, baru huruf A. Huruf A saja tadi. Jadi nanti nggak tahu nih kalau sudah sampai huruf Z, nggak tahu berapa nih.
Jadi nanti itu mungkin jadi 1 ABC lah gitu. Jadi 2 mungkin DEF gitulah, kira-kira begitu. Insyaallah. Karena memang terasa betul ditunggu nih. Masih walaupun sudah dijawab berkali-kali melalui ceramah, itu pertanyaan muncul lagi. Mudah-mudahan kalau sudah ada buku, silakan buka kan gitu. Bab huruf B, bab huruf C, bisa begitu aja nantinya itu. Wallahu alam. Masih bisalah kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan maknanya apa surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172. Kenapa ya ayuhan nasu sananya itu kulu mimma fil halalan thayyiban. Ya. Dan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Iya. Ya, baik. Panggilan kepada manusia yang muslim dan non muslim. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari karunia yang tercurah di muka bumi ini dengan memperhatikan pertama halal atau tidak. Halal dulu nih. Ini ditujukan kepada semua manusia. Perhatikan hukum Allah. Sebab kalau tidak halal akan membahayakan akidahmu, akhlakmu, ibadahmu. Maka perhatikan halal apa tidak. Ini ditujukan kepada manusia. Tetapi tidak kalah pentingnya thayyiban, baik juga. Sementara kepada kaum mukminin, kulu min thayyibati ma kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau kepada kaum mukminin sudah pasti akan mencari yang halal, maka diingatkan jangan asal halal, tapi juga baik. Kalau kepada manusia, ingat kalau enggak halal ini membahayakanmu. Tapi kalau kepada kaum mukminin ya sudah jelas mencari yang halal. Tapi kadang-kadang enggak perhatian baik apa enggak. Maka diingatkan orang mukmin harus yang baik juga, tidak hanya sekedar halal. Ya kan gitu. Nah, kadang-kadang kan terutamalah kalau memang uangnya pas-pasannya, yang penting mah kenyang lah. Nah, itu enggak baik begitu. Rasulullah itu tidak banyak yang dimakan, tetapi bergizi. Nah, thayyiban itu bergizi. Itu diarahkan kepada kaum mukminin kalau perintah baik, sebab sudah pasti mereka akan mencari yang halal. Jadi ini maknanya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tapi kan non muslim tidak mendengar ini. Ya. Panggilan wahai sekalian manusia, makanlah di muka bumi yang halal, yang baik. Ia tidak mendengar kewajiban muslim mengantarkan mereka untuk supaya memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Sebab ketika dalam satu lingkungan ada muslim dan non muslim, lalu non muslim memakan barang yang haram, akan berdampak dalam lingkungan, merusak lingkungan juga. Dan ini tentunya di samping merusak dirinya sendiri, juga merusak lingkungan. Maka sampaikan kepada mereka manfaat memakan yang halal. Dan sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu pada zaman berkurban, bagaimana pemotongan sapi yang diawali dengan basmalah, dengan pemotongan sapi yang diawali dengan dibius, supaya sewaktu dipotong sapi tidak merasa sakit, disuntik dulu, dibius dia. Pas sedang tidak sadar dipotong. Kemudian sapi yang dipotong dengan berdoa, basmalah dan takbir. Ternyata hasil penelitian, dagingnya itu yang sapi dipotong dengan bismillah, dengan Allahu Akbar, itu lebih berkualitas
dibanding dengan sapi yang dipotong tenang waktu dipotong karena dibius. Kenapa? Sebab darahnya membeku kalau dibius. Sementara sewaktu dibacakan basmalah, sapi itu tenang karena zikir kepada Allah. Darahnya mengalir dengan lancar sehingga dagingnya tidak ternodai dengan darah yang membeku. Subhanallah. Yang melakukan penelitian ini adalah studi penelitian campur antara muslim dengan non muslim, dilakukan di Jerman. Inilah salah satu bukti bahwa halalan itu adalah bermakna buat kesehatan juga. Maka kepada manusia silahkan terangkan tentang manfaat yang halal buat kepentingan pribadi lahir di dunia, dan juga diharapkan nanti di akhiratnya kalau terus mereka memakan yang halal, mudah-mudahan mudah diajak untuk bertauhid. Nah, kalau untuk kaum mukminin ya nggak usah disuruh yang halal lagi kalau betul-betul mukmin ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kepada mukmin makan yang baik. Yang baik itu sangat relatif. Tidak semuanya makanan baik untuk saya baik buat bapak. Tidak semuanya makanan baik buat ibu baik buat saya. Nah, untuk baik sangat relatif, itu hasil penelitian. Berarti kepada kaum mukminin diperintahkan agar mereka mengkaji tentang manfaat makanan. Artinya umat Islam diperintah untuk menjadi ahli masalah makanan. Ahli apa namanya tuh? Kalau yang kajian-kajian makanan itu. Itulah, baik. Itu aja barangkali. Sudah dipahami? Iya. Baik, kita cukupkan, sudah jam 5 lebih. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Alimul ghaibi wasyahadah ya Qadir. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.